Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang nyaris menimpa kita. Juga selalu diberikan rizki yang cukup. Teman-teman, di video kali ini saya, Feng, selaku host 7 Sudut, akan membawakan cerita tentang pesugihan Gunung Kemukus. Gimanakah alur ceritanya? Langsung aja tonton terus videonya. Malam itu hujan rintik-rintik turun di lereng Gunung Kemukus. Jalanan yang licin semakin menambah kesan suram tempat itu. Didi memarkirkan motornya di area yang hanya diterangi lampu-lampu redup. Dari jauh terdengar samar-samar suara gamelan dari gubuk-gubuk sekitar lokasi. "Jangan ragu, Di. Kalau lo mau kaya, ya harus ikut pesugihan," bisik Herman, temannya yang lebih dulu mengenalkan Didi ke tempat ini. Didi pun hanya bisa menelan ludah. Dia telah mendengar tentang pesugihan di Gunung Kemukus, tentang ritual yang harus dilakukan, tentang orang-orang yang datang dengan harapan mendapatkan kekayaan instan. Ada yang berhasil, ada juga yang mengalami nasib buruk karena mengingkari perjanjiannya. Tapi Didi tidak peduli. Usahanya bangkrut, utangnya menumpuk, keluarganya pun nyaris tercerai-berai. Ini adalah jalan terakhir yang bisa dia tempuh. Mereka pun berjalan menyusuri jalanan berbatu menuju ke sebuah pendopo tua yang menjadi pusat ritual. Di sana sudah ada beberapa orang yang duduk di depan sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang mengepul, dan ayam hitam yang siap disembelih. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di tengah mereka, memakai jubah lusuh dan mata tajam menatap Didi. "Apa kalian datang untuk meminta restu?" Suaranya berat dan dalam. Herman pun mengangguk. "Teman saya ini ingin meminta pesugihan, Bah." Didi mengangguk pelan. Lelaki tua itu mendekat, memandang Didi dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. "Apa kamu siap menjalani semua yang diminta?" tanyanya. Didi menatap Herman, kemudian kembali ke lelaki tua itu. "Iya, Mbah, saya siap." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Dia pun menggenggam bunga dan menaburkannya ke atas dupa yang menyala, yang membuat asapnya semakin pekat. Bau menyan yang tajam pun menusuk hidung. "Malam ini kamu harus menjalani ritualnya. Tidak boleh menolak, juga tidak boleh mundur. Jika sudah berjanji, jangan pernah sesekali mengingkarinya." Didi mengangguk cepat. Mungkin pikirnya apapun akan dia lakukan, asal kehidupannya bisa berubah. Lelaki tua itu memberi isyarat kepada seorang wanita berkerudung merah yang duduk di pojok ruangan. Wanita itu pun berdiri dan berjalan mendekat. Wajahnya sangat cantik, namun ada sesuatu yang aneh dari tatap matanya. "Inilah pasanganmu untuk malam ini," kata lelaki tua itu. Didi merasa tenggorokannya kering. Dia sudah mendengar tentang ritual itu. Berhubungan badan sebagai ritual dari pesugihan. Dia melirik Herman yang hanya mengangguk pelan. "Nanti setelah ritual selesai, kamu harus datang ke makam Pangeran Samudro. Bawalah sesajen untuk berdoa di sana. Dan jangan pernah lupa untuk memberi persembahan di setiap malam Jumat Kliwon. Kalau sampai lalai, kamu yang akan menanggung akibatnya." Didi pun tidak menjawab. Dia hanya mengikuti wanita itu menuju ke salah satu gubuk yang ada di bawah pepohonan rindang. Malam itu pun ritual berlangsung. Setelahnya, Didi melakukan semua perintah dari kakek itu. Dia membawa sesajen ke makam Pangeran Samudro.
dan berdoa seperti yang diminta. Beberapa hari setelah pulang dari Gunung Kemukus, keajaiban demi keajaiban pun mulai terjadi. Usahanya yang sebelumnya bangkrut kini kembali berjaya. Pelanggannya pun meningkat, dan tanpa ia sadari, uang mengalir begitu deras ke kantongnya. Hutangnya kini lunas dalam waktu singkat. Didi pun semakin percaya kalau ritual itu berhasil. Dia mengikuti semua syaratnya, mengirim sesajen setiap malam Jumat Kliwon, dan selalu mengunjungi makam Pangeran Samudro. Tetapi setelah beberapa bulan, Didi mulai lalai. Kesibukannya di bisnis membuat dia lupa untuk datang ke Gunung Kemukus. Dia merasa tidak perlu lagi memberi sesajen karena semuanya sudah lancar. Hingga suatu malam, mimpi aneh pun mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, dia berada di dalam hutan yang gelap. Dari kejauhan terdengar suara gamelan, sama persis yang ia dengar seperti pertama kali datang ke Gunung Kemukus. Namun, kali ini suaranya lebih aneh, sumbang, kacau, seperti dimainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia melihat seorang berkerudung merah sedang berdiri di bawah pohon besar, sedang menatapnya dengan tatapan kosong. Kenapa kamu mengingkari perjanjian itu? Suara itu bergema di kepalanya, tapi bibir wanita itu tidak bergerak. Didi mulai mundur selangkah, tapi badannya terasa kaku. Wanita itu kini semakin mendekat, tetapi wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas hingga menyisakan tengkorak dengan mata hitam yang kosong. Didi terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, nafasnya tersengal. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah mimpi buruk. Tapi saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok wanita berkerudung merah itu berdiri di luar jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Didi pun berteriak. Sejak malam itu, teror mulai terjadi. Setiap malam, dia mendengar samar-samar suara gamelan di dalam rumahnya. Meskipun tidak ada alat musik di rumahnya, barang-barangnya berpindah sendiri. Lampu berkedip-kedip tanpa sebab. Beberapa kali dia melihat bayangan wanita berkerudung merah melintas di sudut matanya, atau sedang berdiri di pojokan kamar dengan kepala yang sedikit miring, seolah sedang mengawasinya. Herman yang ia hubungi hanya bisa menarik napas panjang. Lo itu udah lupa sama janji lu, Di. Lo harus datang lagi ke Gunung Kemukus, ucap Herman. Tapi Didi terlalu takut. Dia berpikir semuanya hanya halusinasinya saja. Mungkin akibat stres, dia mengabaikan semua tanda-tanda itu. Hingga suatu malam, saat ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari kamarnya, dia melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya percaya bahwa ini bukan lagi sekedar gangguan biasa. Wanita itu yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, kini berada tepat duduk di tepi ranjangnya. Kerudung merahnya masih sama, tapi wajahnya hancur membusuk, dengan belatung yang merayap di sudut bibirnya. Kamu sudah berjanji. Didi sangat ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu pun tersenyum. Senyum yang sangat mengerikan. Senyum yang membawa ketakutan lebih dari apapun yang pernah ia alami di hidupnya. Dan malam itu, sesuatu yang lebih buruk pun terjadi. Didi sangat ingin berlari, namun tidak bisa. Tubuhnya seketika pun kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wanita itu pun semakin mendekat. Nafas yang berbau busuk itu pun semakin terasa di wajah Didi. Kamu sudah berjanji. Suara itu lebih pelan, tapi sangat menggema di kepala Didi.
Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip sebelum mati total. Gelap, hanya suara napasnya yang tercekat dan desiran kain dari sosok itu. Sesuatu menyentuh kakinya, dingin dan juga berlendir. Didi pun menjerit, namun hanya bisa dalam hati. Dalam hitungan detik, lampu kembali menyala. Wanita itu pun sudah tidak ada. Didi merangkak ke belakang, tangannya pun bergetar saat ingin menggapai ponsel di meja. Dia menekan nomor Herman dengan jari yang nyaris tidak bisa ia kendalikan. Butuh 3 kali percobaan sebelum panggilannya tersambung. Man, tolong gue. Suaranya nyaris tidak keluar. Lo kenapa, Di? Dia ada di sini. Dia datang. Hening sejenak. Lalu suara Herman terdengar lebih tegas. Lo harus balik ke Gunung Kemukus sekarang. Lo udah mengingkari perjanjian itu berapa kali? Didi tidak bisa menjawab. Dia sudah lebih dari 3 bulan tidak pernah memberikan lagi sesajen. Kalau lo nggak kesana sekarang, lo bakalan dicari terus. Semakin lama lo tunda, maka semakin besar akibatnya, lanjut Herman. Didi pun bangkit. Dia pun tidak peduli lagi, meski harus menempuh perjalanan jauh malam-malam. Dia hanya ingin semua ini berhenti. Dengan sisa keberanian yang ada, Didi mengambil kunci motor dan segera melajukan motornya ke arah Gunung Kemukus. Jalanan yang gelap, tak ada penerangan, hanya lampu motornya saja yang menerangi. Sepanjang perjalanan itu, bulu kuduknya terus berdiri. Suara gamelan yang sebelumnya terdengar hanya dari mimpi, kini terdengar jelas di telinganya. Lalu, sesuatu pun terjadi. Ban motornya tiba-tiba selip di tikungan, membuatnya nyaris terpelanting ke arah jurang. Didi buru-buru mengerem dan menepi. Jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh ke arah spion. Samar-samar, dia melihat seseorang tengah berdiri di tengah jalan. Wanita itu, kerudung merahnya berkibar tertiup angin malam. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi mata kosongnya serasa menusuk dada Didi. Dengan napas tersengal, Didi kembali menghidupkan motornya dan melaju secepat mungkin. Setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya sekarang dia tiba di Gunung Kemukus. Udara malam di sana lebih dingin daripada biasanya. Pendopo tempat ritual berdiri dalam keheningan. Herman sudah berdiri di sana dengan lelaki tua yang dulu membimbingnya kepada pesugihan. Kamu sudah terlampau lama mengingkari perjanjianmu. Suara lelaki tua itu dalam dan penuh tekanan. Didi hanya bisa mengangguk lemah. Lelaki tua itu menggeleng perlahan. Sekarang kita harus minta maaf. Mereka segera menyiapkan sesajen lebih banyak daripada biasanya. Dupa pun kini dibakar. Ayam hitam disembelih. Didi dipaksa berlutut di depan makam Pangeran Samudro. Ucapkan permohonan maafmu, kata lelaki tua itu. Didi menutup matanya, tangannya bergetar. Saya mohon maaf. Saya akan memenuhi janji saya. Tolong hentikan semua ini. Angin dingin berhembus kencang. Pepohonan di antara mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara dahan-dahan. Kemudian terdengar suara tawa pelan, bukan dari suara lelaki itu, bukan juga suara Herman. Didi merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Perlahan Didi membuka matanya. Di depan makam, di antara asap dupa yang menebal, berdiri sosok wanita berkerudung merah. Tapi kali ini wajahnya tidak lagi rusak. Dia tersenyum. Lalu dalam sekejap dia pun menghilang. Angin yang tadi berhembus kencang tiba-tiba mereda. Suara gamelan yang tadi terdengar riuh di kepala Didi kini juga menghilang. Lelaki tua itu menghela nafas. Sudah selesai.
Didi masih berlutut, nafasnya belum stabil. Herman pun menepuk pundaknya. Lo harus tepatin janji lo mulai sekarang, Di. Jangan mungkir lagi, ucap Herman. Didi pun hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, Didi bisa tidur tenang. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Di sudut kamarnya, di dalam pantulan cermin, kerudung merah itu masih ada untuk mengawasinya. Keesokan harinya, Didi terbangun dengan tubuh yang terasa ringan. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi suara gamelan, dan tidak ada sosok berkerudung merah yang mengganggunya lagi. Didi terbangun dengan perasaan lega, seolah semuanya sudah berakhir. Namun, perasaan itu hanya bertahan sebentar. Saat ia menatap cermin di kamarnya, jantungnya serasa ingin berhenti. Di sudut kamar dekat cermin, ada bekas tangan merah kehitaman yang menempel di dinding, seperti bekas telapak tangan seseorang yang terbakar. Didi mundur beberapa langkah ke belakang. Dindingnya bersih, tidak ada bekas apapun. Namun saat ia kembali menoleh ke arah cermin, bekas tangan itu masih ada, bahkan semakin banyak. Didi sesak. Ini belum berakhir. Siangnya, Didi menemui Herman di warung kopi dekat rumahnya. Dia menceritakan semua kejadiannya tadi pagi. Gua kira udah selesai, men. Tapi kenapa dia masih ada ya? Herman mengernyit, berpikir sebentar. Lo yakin lo udah bayar semua yang lo janjikan? Didi terdiam. Dia ingat betul saat pertama kali dia melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Dia berjanji untuk memberikan sesajen rutin setiap malam Jumat. Ayam hitam, kemenyan, dan juga bunga 7 rupa. Memang sudah lama dia sudah tidak menepati janjinya. Tapi semalam, dia sudah melakukan ritual permintaan maaf. Seharusnya sudah cukup, kan? Herman menatapnya tajam. Gua dengar dari orang-orang, Di, ada kasus kayak gini sebelumnya. Biasanya kalau ada tanda-tanda, masih ada janji lain yang lo lupa. Didi mulai merasa gelisah. Dia mencoba mengingat, dan tiba-tiba sesuatu terlintas di kepalanya. Dia tidak hanya berjanji soal sesajen. Dulu, di ritual pertamanya di Gunung Kemukus, dia pernah berjanji akan melakukan ritual penyatuan sebagai bagian daripada pesugihan. Ritual yang selama ini Didi hindari. Malam itu, Didi tidak bisa tidur. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanya kebetulan. Cermin mungkin saja kotor. Bekas tangan itu mungkin hanya pantulan bayangan aneh akibat dari cermin yang kotor. Tapi ketika lampu kamarnya tiba-tiba berkedip dan juga mati, Didi tahu dia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Dalam kegelapan, dia mendengar suara nafas yang sangat pelan, bukan nafasnya sendiri. Nafas itu berasal dari ujung ranjangnya. Perlahan, Didi mengulurkan tangannya ke ponsel, mencoba untuk menyalakan senter. Tangannya gemetar. Ketika cahaya senter menyala, jantungnya hampir berhenti. Seseorang duduk di kakinya. Wanita itu, kerudung merahnya menutupi sebagian wajah. Tapi kini, Didi bisa dengan jelas melihat matanya. Mata yang kosong dan juga hitam, yang sedang menatapnya tanpa berkedip. Didi mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Wanita itu mengangkat tangannya yang pucat. Telapak tangannya yang hitam seperti hangus terbakar. Perlahan, dia menunjuk ke dada Didi. Suara seraknya terdengar seperti bisikan kematian. Kamu belum menyelesaikan janjimu. Seketika ruangan pun kembali terang. Wanita itu pun kini menghilang. Tapi Didi merasakan sesuatu yang dingin sedang mencengkram dadanya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan sekedar gangguan. Dia harus kembali ke Gunung Kemukus. Dan kali ini dia tahu, dia tidak akan bisa menghindari ritual penyatuan. Setelah menemui Herman,
Mereka kini kembali ke lelaki tua yang dulu membimbing pesugihan kepada Didi. Lelaki itu tampak lebih serius dari sebelumnya. Kalau dia masih mendatangimu, berarti kau belum menepati janjimu sepenuhnya, ucap lelaki itu sambil menyalakan kemenyan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Didi menelan ludahnya sendiri. Dia tahu bahwa pesugihan di Gunung Kemukus harus diikuti dengan ritual penyatuan. Sebuah ritual di mana seseorang harus tidur dengan pasangan tertentu yang telah ditentukan. Didi tidak pernah melakukannya. Awalnya dia hanya mengira sesuatu itu adalah mitos. Tapi sekarang dia sadar bahwa semua ini bukanlah lelucon. Jika Didi tidak melakukannya, dia akan terus dihantui. Malam itu, Didi duduk di pendopo Gunung Kemukus, menunggu. Lelaki tua itu telah menyiapkan tempat dan juga sesajen. Di hadapannya, seseorang wanita berkerudung merah duduk membelakanginya. Wanita yang nyata, bukan hantu. Tapi Didi tahu, jika Didi tidak melakukan semua ini, maka sosok berkerudung merah yang menghantuinya akan datang lagi. Dan mungkin kali ini, dia tidak akan sekedar menatapnya. Didi menelan ludah, lalu dia pun berdiri dan berjalan perlahan mendekati wanita itu. Malam itu, Gunung Kemukus terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan Didi tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Rian tidak pernah percaya tentang sesuatu pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Baginya, semua itu hanya omong kosong yang dilakukan untuk menakut-nakuti seseorang. Awalnya, Didi tidak mempercayai bahwa ada pesugihan di Gunung Kemukus. Dia hanya menganggap semua itu hanyalah mitos atau omong kosong yang dilakukan untuk menakuti seseorang. Namun ketika bisnisnya mulai hancur, utang menumpuk, dan keluarganya diambang kehancuran, dia mulai mencari jalan keluar. Herman yang sudah lama menghilang dari peredaran tiba-tiba muncul dan menawarkan solusi. "Lo mau cepet kaya kan?" ucap Herman sambil menyerudup kopi di warung kecil pinggir jalan. Rian tertawa sinis. "Kalau ada jalan pintas untuk kaya instan, semua orang mungkin udah kaya, men. Ada cara, tapi nggak semua orang berani ambil resiko. Hidup lo akan berubah total." Awalnya Didi menolak, tapi setelah pikirannya makin buntu, akhirnya dia menghubungi Herman dan setuju untuk pergi. Setelah melakukan penyatuan ritual bersetubuh dengan wanita berkerudung merah itu, kini sosok Didi tidak pernah terlihat lagi. Dia seolah menghilang dari keberadaannya di dunia ini. 1 bulan setelah kabar menghilangnya Didi, tetangga Didi pun mulai bermimpi yang aneh. Dia melihat Didi sedang dicambuk oleh makhluk yang sangat mengerikan. Dipaksa untuk membawa batu yang tidak normal. Batu itu sangatlah besar. Didi tidak kuat untuk mengangkatnya, apalagi membawanya. Namun, sosok mengerikan itu kembali mencambuk Didi. Cambukan itu seketika membuat darah di pelipis Didi bermuncratan. Dia pun menoleh ke arahku. Lalu, Didi pun berkata dengan nada yang sangat pilu, "Tolong aku. Tolong. Jangan pernah lagi ikuti pesugihan apapun. Kita telah ditipu olehnya. Dan inilah bayaran yang harus aku bayar atas pesugihan yang telah aku lakukan. Tolong aku." Setelah itu, tak kudengar lagi kabar tentang Didi. Dia menghilang sepenuhnya. Nah, teman-teman, tadi adalah cerita dari seseorang yang bernama Didi yang telah mengikuti pesugihan di Gunung Kemukus.
Dari video ini, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran di dalamnya. Bersyukurlah atas rejeki yang telah Allah tentukan untuk kita. Jika ingin kaya, maka berusahalah sekeras mungkin. Jika Tuhan menakdirkan kita untuk menjadi kaya, maka kerjaan sekecil apapun akan membuat kita menjadi kaya. Namun sebaliknya, jika kita ditakdirkan untuk tidak menjadi kaya, maka kerjaan sekeras apapun tidak akan pernah membuat kita untuk kaya. Bersyukurlah atas semua rezeki yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Jangan pernah mengambil jalur pintas atau mengikuti pesugihan, karena di balik harta yang bergelimangan itu ada nyawa kita yang sedang diincar oleh mereka. Teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video terbaru dari channel 7 Sudut. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Jaga kesehatan teman-teman. Saya, Feng, host dari 7 Sudut akan segera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.